John dan Angie pun meminta kepada penculik tersebut untuk mengembalikan Katie dalam keadaan selamat. Namun mereka harus menerima kenyataan yang pahit besoknya karena mayat Katie telah ditemukan oleh polisi dari bagian Indiana. Hai guys, welcome to my channel. Namaku Ashley Alexandria dan terima kasih sudah klik video ini. Bagi yang pertama kali masuk ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, kali ini aku mau bercerita tentang seorang anak yang bernama Kathleen Maria Coleman atau yang biasa dipanggil dengan Katie. Katie merupakan seorang anak yang bersekolah di SD Cartersville, Indiana. Putri dari pasangan seorang ayah bernama John dan ibu bernama Angie ini memiliki sifat yang periang, ramah, baik, dan juga disukai oleh banyak orang. Siapa sih yang nyangka kalau dia akan pergi secepat itu? Jadi hari itu pada tanggal 25 Januari 2005, Katie berangkat ke sekolah diantarkan oleh ayahnya dan pulang pada jam 3 sore. Pada saat dia pulang ke rumah, ia pun melihat ibunya yang sedang sibuk memasak dan memutuskan untuk membantu ibunya. "Mah, aku boleh nggak beliin toilet paper yang sudah habis di WC?" Nah, mamanya bilang, "Oh iya nak, nggak apa-apa." Lalu mamanya akhirnya memberikan $1 kepada anaknya dan Katie pun berangkat. Setelah mengenakan mantel bulunya, Katie pun pergi. Namun setelah ditunggu beberapa saat, ibunya pun terus menunggu dan menunggu. Nah, tapi Katie-nya kok nggak kunjung pulang. Apalagi di luar udaranya sudah semakin dingin, terus sudah gelap. Nah, kemana anak ini? Terus akhirnya ibunya pun memutuskan untuk keliling ke blok-blok sekitar dan mengunjungi rumah-rumah temannya Katie. Ditanyain satu persatu, "Kamu ada lihat Katie nggak?" Terus nggak ada. Satunya lagi, "Kamu ada lihat Katie nggak?" Nggak ada. Akhirnya setelah beberapa saat, ibunya pun memutuskan untuk melapor ke polisi pada jam 8 malam. Malam itu, polisi langsung melakukan pencarian, dibantu oleh ratusan warga sekitar dan puluhan anjing pelacak. Bahkan sebuah helikopter pun diterjunkan untuk pencariannya Katie. Dan poster-poster Katie pun akhirnya disebar ke seluruh penjuru kota. Katie digambarkan memiliki tinggi 4 kaki dan 6 inch, bermata coklat, dan berambut coklat sebahu. Menurut kesaksian tetangga, ia sempat melihat Katie pada hari dia hilang. Katanya, Katie mengatakan kepada dia kalau anjing keluarga tersebut sudah terbunuh meninggal di dekat rel kereta api. Ya, oke. Setelah keterangan itu, pencarian pun dilakukan semakin gencar dan mereka langsung menuju ke rel kereta api. Katie dilihat terakhir kali menggunakan mantel biru, sepatu tenis hitam, celana olahraga hitam, dan baju berwarna merah. 4 hari kemudian, pada tanggal 29 Januari, pria yang diduga menculik Katie pun dirilis di publik. Ia memiliki ciri-ciri yaitu tingginya 5 kaki 8 inch, berambut hitam, kulitnya pucat, dan berusia sekitar 18-20 tahun. Bahkan ada saksi mata yang mengatakan bahwa dia sempat melihat anak kecil yang ciri-cirinya mirip seperti Katie di dalam sebuah truk pick-up berwarna putih Ford F-150. John dan Angie pun meminta kepada penculik tersebut untuk mengembalikan Katie dalam keadaan selamat. Namun mereka harus menerima kenyataan yang pahit besoknya karena mayat Katie telah ditemukan oleh polisi dari bagian Indiana di sebuah sungai kecil yaitu bernama Sungai Cypress yang letaknya sekitar 19 mil dari rumahnya Katie. Jasadnya diketemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kedua tangannya diikat di belakang dan menurut visum dokter katanya Katie sempat mengalami pelecehan seksual sebelum ditenggelamkan. Pembunuhan ini mengguncang kota Cartersville yang begitu tenang karena belum ada terjadi kasus pembunuhan selama puluhan tahun terakhir ini. Segera setelah penemuan tersebut, seorang pria bernama Charles James Hickman didakwa membunuh Katie. Apalagi dia hanya tinggal beberapa blok dari dollar store tempat Katie membeli toilet paper. Setelah Hickman ditangkap, dia pun mengakui bahwa Katie melihat dia melakukan transaksi obat terlarang. Ia pun langsung menyeret gadis tersebut masuk ke dalam truk, dan pada tengah malam ia bawa ke sungai dan diikat tangannya. Dan kata Hickman, Katie tidak sengaja jatuh ke dalam sungai dan tenggelam. Ia pun melarikan diri meninggalkan Katie. Sampai di sini pun kasusnya jadi makin terang. Namun polisi mulai memperhatikan bahwa pengakuan Hickman terhadap perbuatannya tersebut tidak konsisten dan terus berubah.
Penyelidikan pun terpaksa harus dilakukan. Setelah beberapa minggu setelah penangkapan, Hickman pun akhirnya mengaku bahwa dia telah berbohong. Polisi kemudian menyisiri tempat mereka menemukan jasadnya Katie. Di sana mereka menemukan sebuah puntung rokok yang akhirnya diambil sampel DNA-nya. Setelah dicek, ternyata itu bukan milik Hickman, tetapi milik seseorang yang bernama Anthony Ray Stockelman. Jadi itu bukan Hickman, tapi Anthony. Polisi kemudian menangkap Anthony ini. Yang mengejutkan adalah Anthony merupakan seorang suami dan ayah dari 3 orang anak. Penangkapan ini sangat mengejutkan karena Anthony terlihat seperti pria normal pada biasanya. Bahkan bisa dikatakan kalau Hickman jauh lebih cocok menjadi pelakunya dibanding dengan Anthony. Akhirnya Hickman pun tetap dinyatakan bersalah karena telah menyelesaikan penyelidikan dan juga melakukan transaksi obat terlarang. Sementara itu, Stockelman yang sedang membantu ibunya pindahan rumah di Cartersville dan mengendarai pickup truk berwarna putih akhirnya mengaku bersalah. Di pakaian Katie ditemukan 14 serat karpet merah yang cocok dengan karpet yang ada di rumahnya ibunya Stockelman. Dari sini pun dia akhirnya dipenjara seumur hidup ditambah 30 tahun penjara karena telah menganiaya Katie. Dia dipenjara di Wabash Valley Correctional Facility. Rupanya di penjara tersebut juga mendekam seseorang yaitu sepupunya Katie yang bernama Jared Harris. Dia dipenjara karena kasus pencurian dan dia juga ternyata tinggal satu blok dengan Stockelman. Pada tanggal 22 September 2006, Harris pun masuk menyelinap ke selnya Stockelman. Ia pun langsung menutup pintunya dan membekap Stockelman. Harris pun bilang, "Kamu mau nurut sama aku nggak? Kalau nggak nanti aku bunuh." Nah, Anthony kan pasti nggak mau dibunuh kan ya, jadi dia lebih milih untuk nurut dibanding dibunuh. Harris pun akhirnya mentatu dahinya Anthony dengan tulisan Katie's Revenge, atau yang diartikan yaitu dengan diartikan dengan pembalasan dendam Katie. Tatu itu tidak dapat dihilangkan dan menjadi sangat memalukan, sekaligus menjadi pengingat kepada Stockelman atas perbuatannya terhadap Katie. Nah, sampai di sini ya teman-teman cerita tentang Kathleen Maria Coleman. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!